Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Agan Fadli. Di episode seputar horor kali ini, kita akan bahas mengenai 3 YouTuber yang beli di Book Box bagian kedua. Tapi sebelum mulai videonya, buat kalian yang belum nonton video part 1, silahkan cek linknya di deskripsi atau di card kanan atas. Dan seperti biasa, welcome to my world. Yang pertama, Q Benggai. Salah satu YouTuber yaitu Q Benggai ketika itu sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Kemudian tidak sengaja, dia melihat sebuah benda berwarna hitam yang awalnya dia kira itu adalah ikan. Namun ketika dia mendekati benda tersebut, ternyata benda itu adalah koper berwarna hitam. Kemudian Q Benggai pun mengambil dan membawa koper itu ke rumahnya untuk dilihat kira-kira apa isi dalam koper tersebut. Lalu ketika kopernya ini sudah terbuka, di dalamnya terdapat sebuah debug box yang dipenuhi oleh lelehan lilin. Lalu ada juga sebuah jam yang menunjukkan angka 3, kemudian ada beberapa pil, dan yang terakhir ada juga sebuah senter. Kemudian ketika Q Benggai mempertanyakan mengapa senternya ini tidak menyala, tiba-tiba pintu belakang rumahnya terbuka sendiri. Lalu ketika dilihat, tidak ada siapapun di sana. Guys, all I know is that box is freaking me out, you know what I mean? I do not want to be around it. Obviously it's underwater so it wouldn't work, but... Did I leave this door open? The winds are extreme. Kemudian Q Benggai mencoba untuk mengecek baterai dari senter tersebut. Namun ternyata, ketika dibuka di dalamnya tidak terdapat baterai, melainkan terdapat sari kertas yang sepertinya menunjukkan sebuah peta. Selain itu juga, dalam peta tersebut, di bagian tengahnya terdapat gambar ikan, yang entah apa maksud dari peta tersebut. Selanjutnya Q Benggai mencoba untuk membuka di book box-nya. Dan ketika dibuka, di dalam debug box tersebut terdapat tulisan debug. Kemudian tidak berapa lama, si debug box-nya ini mengeluarkan suara nada yang terdengar seperti nada dalam musik box. Yo, what is this? Did you guys hear this? Dude. Can you guys hear this? This is coming from the box. Do you hear it? Lalu, di dalam debug box-nya ini, terdapat sebuah foto perempuan yang berwarna hitam putih, lalu ada juga sebuah botol yang diisi air, dan di dalamnya, terdapat sebuah benda yang terlihat seperti kerang. Namun pada saat itu, tiba-tiba ada sebuah keanehan yang terjadi, yang dimana pintu laci dapur Q Benggai terbuka sendiri. Tapi sepertinya, Q Benggai tidak menyadari hal tersebut. Guys, if anybody knows what this is, let me know. Because if I can tell you what's inside of it is, there's like wet roses, some leaf, some water, some shells. I don't know if this like water from the pond. I'm confused. Yang kedua, Mindseed TV. Pemilik channel YouTube Mindseed TV yang bernama Casey Nolan membeli sebuah debug box dari eBay. Lalu ketika paket debug box-nya ini sudah sampai di rumahnya, di dalam paketnya terdapat secari kertas yang menjelaskan bahwa debug box ini merupakan media yang digunakan untuk menjaga roh jahat. Jadi sebaiknya box ini tidak dibuka dan alangkah baiknya untuk disimpan dan hanya dijadikan untuk hiasan. Karena jika box ini dibuka, mungkin akan ada aura negatif yang akan mengganggu kehidupan Anda. Namun Nolan tidak mempercayai hal tersebut dan dia pun melanjutkan untuk men-unboxing debug box-nya.
Tapi sebelum membukanya, Nolan mencoba untuk mendeteksi box ini dengan sebuah alat yang bernama EMF, atau yang biasa digunakan untuk mengetahui apakah sebuah benda memiliki elektromagnetik atau tidak. Karena biasanya arwah ataupun jin itu memiliki gelombang elektromagnetik, sehingga bisa terdeteksi dengan alat ini. Pada awalnya ketika dicek dengan menggunakan EMF, alat tersebut tidak memberikan respon apapun. Namun ketika Nolan mengarahkan EMF-nya ke arah belakang di box-boxnya, tiba-tiba terdengar suara bunyi dari EMF-nya. Dan hal tersebut membuat Nolan menjadi sangat penasaran dengan isi dari di box-boxnya. Nothing so far like I assumed. It's pretty much just a box. Lalu ketika boxnya sudah terbuka, di dalamnya hanya terdapat sebuah kristal yang mengerucut ke atas. Tapi yang menjadi anehnya, mengapa setelah boxnya ini terbuka, tiba-tiba EMF-nya berhenti berbunyi? Cutting the wax right now. Okay, the wax is broken. And it smells really bad. Why do all these boxes that I open gotta smell like shit? There's a crystal in here. Is this what was making it beep? Yang memang hal tersebut menjadi pertanyaan bagi Nolan, mengapa hal aneh tersebut bisa terjadi. Padahal sebelumnya, EMF ini memberikan sebuah tanda yang mungkin saja memang bahwa di dalam boxnya ini berisi arwah yang tersegel. Sehingga ketika boxnya ini terbuka, mungkin saja si arwahnya ini juga ikut keluar, yang menyebabkan EMF-nya ini tidak berbunyi lagi. Namun tidak berapa lama, keanehan pun mulai terjadi, yang dimana silver button milik Nolan tiba-tiba bergerak sendiri. Padahal ketika itu, Nolan mengatakan bahwa dia hanya berada sendiri di rumahnya. Lalu AC di ruangannya pun itu dimatikan. Sehingga dia memastikan bahwa di ruangan itu tidak ada hembusan angin sedikit pun. Dan tidak berapa lama, silver play button-nya ini tiba-tiba jatuh sendiri. Melihat kejadian aneh tersebut, Nolan pun menjadi sangat ketakutan dan dia pun berencana untuk pergi dan menginap di rumah saudaranya yang bernama Chuck. Yeah, fuck that. I'm out of here. All right, successfully in the car. I am heading to my brother Chuck's house for the rest of the night. I am not comfortable staying in my house at this moment in time. Namun ceritanya tidak hanya sampai di sini. Kejadian anehnya masih terus berlanjut. Yang dimana keesokan harinya setelah silver play button-nya jatuh sendiri, Nolan pun kembali lagi ke rumahnya. Dan pada saat itu, dia melihat lagi di box-boxnya. Ada suatu hal yang janggal. Tiba-tiba si di box-boxnya ini terdapat sebuah goresan putih di bagian atasnya. Padahal ketika di awal, di bagian atas di box-boxnya ini tidak terdapat goresan. Selanjutnya ketika Nolan hendak akan menonton TV, si TV-nya ini tidak menampilkan gambar. Nolan mengatakan bahwa sebelumnya TV-nya ini masih normal-normal saja. Selanjutnya pada hari ketiga, siang harinya, Nolan pergi keluar. Namun ketika dia kembali pada malam hari, dia sangat kaget ketika melihat lighting merah studionya itu tiba-tiba menyala. Padahal ketika dia akan keluar, Nolan itu sudah memastikan bahwa lighting di studionya itu sudah dimatikan. The first time I thought maybe I forgot the lights on in my studio. But this time I know for a fact that I turned them off when I left. And this is the second time I've come home and seen the red lights on up in the studio. It's a really, really weird feeling. I don't like that. This has never happened before, and now it's happened twice within the last 3 days. Selain itu juga, setelah beberapa kali mengalami kejadian-kejadian aneh, anjing Nolan pun sudah beberapa hari tidak menggonggong.
Dan juga terlihat dari raut wajahnya, anjingnya ini terlihat seperti ketakutan. Selanjutnya pada hari keempat, tiba-tiba Nolan sering mendapatkan kejadian-kejadian aneh, yang dimana dia sering mendengar suara ketukan pintu dari arah toilet kamarnya. Kemudian Nolan mencoba untuk merekam area kamarnya sebagai bukti bahwa jika ada kejadian aneh, dia bisa membuktikan bahwa hal ini benar-benar asli dan bukan pura-pura. Dan tidak berapa lama, tiba-tiba pintu toilet kamar Nolan menutup sendiri dengan pelan. Just want to see if you could let me know you're here, because I've been hearing some weird things lately. Holy shit. Awalnya saya pun mengira bahwa mungkin saja Nolan ini hanya berpura-pura. Tapi ketika Nolan meriksa langsung ke dalam toilet di kamarnya, di dalamnya tidak ada siapapun. Dan Nolan pun menegaskan bahwa pada saat itu dirinya hanya seorang diri di rumahnya dan tidak ditemani siapapun. Lalu pada malam harinya, ketika Nolan baru saja mematikan lighting di studio dan hendak menuruni tangga, ketika itu dia bercerita bahwa pintu lemari dapurnya terbuka sendiri. Dan tidak berapa lama, gelas yang ada di atas meja dapurnya tiba-tiba jatuh sendiri. Dan hal tersebut membuat Nolan ketakutan dan dia pun berencana untuk pergi ke rumah saudaranya lagi. So I guess that explains why I heard the cabinets moving by themselves. I'm gonna turn some lights on real quick. Come on. What the fuck? I am out of here. I'm done. Yang ketiga, Prince Midlife. Seorang YouTuber Malaysia yaitu Prince Midlife pada saat itu membeli di box dari eBay. Yang pada awalnya dia sangat penasaran dengan isu tentang di box ini, yang dimana di box ini digunakan untuk menyegel roh jahat. Jadi Min pun membelinya karena penasaran dan kira-kira apa yang akan terjadi ketika dia membuka di boxnya. Kemudian selang 2 minggu setelah Min memesannya dari eBay, kemudian datanglah paket di boxnya. Yang dimana dalam paket di boxnya itu terdapat sebuah box dan ada juga sebuah kunci serta ada juga sebuah paku. Tapi perlu kalian ketahui bahwa box itu bukanlah di boxnya, melainkan itu hanyalah kotak penyimpanan biasa. Namun dari bentuknya saja, kotak penyimpanannya ini terlihat cukup menyeramkan. Selanjutnya, box penyimpanan tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat sebuah kristal yang berbentuk seperti telur. Lalu ada juga dudukan kristal tersebut. Dan yang terakhir yaitu di boxnya. Tidak berapa lama kemudian, Mid pun mengunboxing di boxnya. Karena pada saat itu dia sangat penasaran. Dan ketika di boxnya ini sudah terbuka, tiba-tiba dari dalam boxnya ini tercium bau yang sangat menyengat. Selain itu juga di dalamnya terdapat 2 buah telur, yang dimana telur pertama berwarna hitam dan telur yang kedua berwarna silver. Kemudian Mid pun mencoba untuk melihat isi telur berwarna silver. Pada saat telur silver ini ditaskan, Mid langsung kaget. Karena pada awalnya, Mid mengira bahwa dalam telur tersebut itu berisi bangkai burung. Tapi ternyata setelah dia lihat-lihat, ternyata itu bukanlah bangkai burung, melainkan hanya... Coba kalian lihat sendiri.
it's not. No, it's not. No, it's not. It's not. It's not burung. Okay, it's not. It's not a bird. It's not a bird. Okay. Okay. So ada bulu dekat dalam the egg. Guys, this is. Guys, seriously, you guys, it smells. Ya, ternyata itu hanyalah beberapa helai bulu. Yang entah bulu tersebut itu bulu apa, apakah itu bulu dari burung, ataupun bulu dari ayam. Namun setelah itu, ketika Mead sedang menjelaskan isi dari debug box-nya, tiba-tiba terdengar suara decitan dari arah belakang Mead. We got this. Kita ada telur hitam. Kita ada telur yang dekat dalam dia ada bulu ayam. Telur dia guys, you kalau tengok betul-betul, it's like ada macam benda putih-putih lah dekat sini. Oh, Kemudian besoknya, selang sehari setelah Mead melakukan unboxing di bookbox, tiba-tiba banyak kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Mulai dari barang yang tiba-tiba jatuh sendiri, sampai dengan pintu kulkas yang terbuka sendiri. Lalu pada malam hari ketika menjelang tidur, Mead berencana untuk merekam aktivitasnya ketika dia sedang tidur. Yang mungkin saja nantinya bisa terekam kejadian aneh. Dan ternyata setelah sekitar 45 menit, terdengar suara hentakan beberapa kali yang entah suara tersebut berasal dari mana. Namun yang pasti, suara tersebut cukup membuat merinding. Coba kalian dengarkan. Syul, bangun dulu. Syul. Kemudian pada malam selanjutnya, ketika Mead baru saja pulang dari rumah temannya, tiba-tiba kulkasnya berbunyi. Namun pada saat itu, Mead tidak terlalu memperdulikannya. Dan dia pun berencana untuk tidur di kamarnya. Namun, ketika dia baru saja rebahan di kasurnya, inilah yang terjadi. Gila tau, you see guys, lampu semua masih buka lagi lah. Benda tu. What's wrong with my fridge? Ustaz ke ustazah ke lah, you know. Siapa-siapa yang boleh help me with this house.
okay? I don't care what happens ke apa. I'm gonna go on my bed right now. I do not care. Why? What? Are you? Sebenarnya, ceritanya ada beberapa bagian lagi yang belum saya jelaskan. Tapi untuk lebih lengkapnya, silakan kalian cek video lengkapnya di channel Prince Midlife. Linknya saya simpan di deskripsi. Dan mungkin itu saja untuk video seputar horor kali ini. Kira-kira menurut kalian, apakah kejadian-kejadian tersebut itu adalah rekayasa atau memang benar-benar asli? Silahkan tulis komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe jika kalian suka dengan video-video di channel Rest in Peace. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat bermimpi buruk.